Kami menghimbau untuk seluruh jamaah yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Yang ada masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Hisham Akhiruddin LC dengan tema kita hari ini dosa besar ke-39, tukang laknat. Kajian kitab Al-Kabair. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Senin pada maghrib dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh para pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masyhur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Sampai saat ini masih kita dimudahkan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu. Ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Yang menuntut ilmu adalah salah satu tanda di mana Allah menginginkan kebaikan pada seseorang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan yang banyak pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia agama ini. Allah akan menjadikan dia mengerti agama Islam ini, mengerti akidah, mengerti fikih, mengerti tafsir, mengerti mana dosa-dosa besar, mengerti mana dosa-dosa kecil, mana perkara yang harusnya dikerjakan dan mana perkara yang harus dijauhi. Ini mahal, ikhwatal iman, ini mahal sekali. Maka pujilah Allah Azza wa Jal tatkala kita dimudahkan salaka tariqan, ya, dimudahkan menempuh sebuah jalan yaltamisu fihi ilman, yang dia di situ mencari ilmu, karena kemudahan ini akan menjadikan sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, akan menjadikan dia dimudahkan Allah memasuki syurga. Sedangkan tujuan kita tidak ada kecuali adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita tertinggi kaum muslimin adalah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada poin ke-39 dari dosa besar, yaitu al-la'an. Ya. Sighah mubalaghah dari orang yang suka melaknat. Jadi al-la'an, tukang laknat. Tukang laknat yang
kesehariannya ngelaknat orang. Terlaknat lo, gitu. Semoga Allah melaknatmu. Baik kepada keluarganya, kepada temannya, kotor mulutnya. Ya. Jadi la'an itu orang yang suka mendoakan orang lain dengan kalimat-kalimat laknat dan kalimat-kalimat buruk. Ya, bab ini menjelaskan kepada kita bahwasannya orang yang suka mengatakan kalimat laknat, kalimat buruk kepada orang lain, doa buruk, maka ini ya termasuk pelaku dosa besar. Dari mana kita tahunya itu nanti pelaku dosa besar? Dari hadis-hadis yang akan dibacakan. Yang akan dibacakan menunjukkan bahwasannya si tukang laknat dia terjatuh kepada dosa yang sangat besar. Ini laknat mengenai semua sisi, mengenai semua apa saja yang dilaknat itu nggak boleh. Makhluk hidup, makhluk mati, hewan nggak boleh dilaknat. Ya, karena laknat ini memang dia berupa ucapan. Tapi ucapan ini bukan sembarang ucapan. Ucapan yang terbang naik ke langit. Yang menjadikan apa yang sudah diucapkan itu ya, susah hilang dan susah dirubah. Hatta kita cuma melaknat motor, kurang ajar nih motor, terlaknat lu tor, gitu kan? Itu motor nggak boleh dipakai lagi. Ya. Dan yang membeli kalau dia tahu nggak usah dibeli. Nanti mau contoh nanti hadisnya ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ya di dalam penjelasan kitab Al-Kabair. Dia jangan melaknat hewan, ya, melaknat motor, melaknat mobil, rumah, misalnya rumah kecil rumah, terlaknat rumah ini, terlaknat rumah itu. Laknat artinya catat, ya, mendoakan kepada sesuatu agar sesuatu tersebut terjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Mendoakan atau menyeru sesuatu agar dia terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada di muka bumi ini dia enak dipakai, enak dirasa ya, karena dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sudah tercabut dari rahmat, maka dia terkutuk. Maka dia tak bermanfaat dunia akhirat. Ya. Jangan mudah-mudah melaknat. Apalagi yang suami marah-marah kepada istri, terucap kalimat tersebut, istrinya nggak akan bermanfaat buat dia nanti. Anaknya jangan dia ucapkan kalimat-kalimat doa-doa buruk. Ya. Bayangkan ini berhubungan dengan sesama makhluk. Melaknat, mencaci, dosa besar. Lah bagaimana ada orang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau selain Nabi aja dilaknat, dicaci, dosa besar, apalagi kepada mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya kalian senda gurau, mencela, main-main? Sungguh kalian kafir setelah beriman. Kafir setelah beriman. Ini ada orang ngomong, Nabi kalau seandainya dia kecil besar di Palembang di Indonesia, niscaya dia kayak kita, maling duku, maling apa? Maling jambu. La ilaha illallah. Ini kan celaan. Ini pujian apa celaan? Celaan ada ini pujian. Coba antum. Ya, kalau kau ini tinggal tempat kami maling tulah. Itu pujian apa? Celaan. Celaan. Dan Nabi ini mah itu kau sama siapa tuh? Mamang gondrong itu. Yang di TV itu. Yang cai ini dipelihara orang kayak gini. Ya ini gabungnya keragunan. Orang-orang kayak gini. Ya Nabi masa Nabi digituin? Cok marah gak kita kalau Nabi kita digituin? Marah. Hewan aja gak berani ngomong kayak gitu. Hewan gak berani. Batu tunduk. Ya kan? Pohon. Lah masa Nabi kita digituin? Diejek. Ini kira-kira perbuatan dosa besar apa kufur? Kufur. Tapi orangnya dibela. Lalu kendak dia baik. Banyak yang cak ini. Banyak. Subhanallah. Ya. Sedangkan
seluruh makhluk yang ada di muka bumi, kata Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah, enggak ada pernah mencela Nabi Muhammad. Karena mencela Nabi Muhammad mencela yang mengutus. Nabi Muhammad SAW sebelum dia diangkat menjadi Rasul, auratnya kebuka langsung cepat-cepat beliau tutup. Dijaga oleh, belum jadi Nabi. Orang-orang berangkat semuanya menuju acara-acara mereka yang kufur. Nabi Muhammad ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Nabi disamakan dengan anak-anak Indonesia. Kalau dia besar di kita ini sama baca kita nih, kecil-kecilnya maling jambu. La ilaha illallah. Emang ada jambu di sana? Mang masih ngomong kurma. Ya. Nah itu, enggak bisa. Enggak boleh. Nabi kita itu mulia. Baik dia dari masa kecil, dia dewasa sebelum diangkat menjadi nabi, apalagi dia sudah diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngejek Nabi nikah sama Aisyah masih kecil. Ya Allah, orang ini. Tapi subhanallah ya, ilmu jauh dari kaum muslimin sehingga kaum muslimin yang mendengar tertawa. Tertawa sehingga mereka berbuat dosa semasjid. Ketawa itu, Nabi digituin ketawa. Nabi yang paling mulia dari seluruh makhluk digituin semua ketawa, lucu katanya. Ini hapus enggak amal? Hapus semuanya. Walaupun klarifikasi enggak manfaat. Klarifikasi itu. Ini kalau dia tidak bertaubat, hati-hati. Kekufuran, Allah bilang, "Qul abillah." Katakan apakah kepada Allah, kepada ayat-ayat. Maka hati-hati main sama ayat. Orang kadang main-main sama ayat-ayat. Ya, kemudian kepada Rasul, enggak boleh buat canda, apalagi mencela. Canda aja enggak boleh. Rasulullah dibuat candaan kafir kita. Dibuat candaan kafir. Apalagi ayat. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ini tengok, melaknat, mengatakan kalimat jelek, doa-doa kotor, buruk kepada orang termasuk dosa besar. Kalau dia tidak berhak mendapatkannya. Jadi sifat ini sifat yang buruk. Bukan sifat orang beriman suka melaknat. Ya, seperti itu. Dalilnya dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi 9 dalil, semuanya sahih, paling minimal hasan. Dan yang di awal-awal rata-rata riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, menunjukkan perkara-perkara perlu diketahui. Bahwasanya mulut harus dijaga. Mulutmu harimaumu. Ya. Hati-hati. Hati-hati, apalagi orang tua, hati-hati nian nyebut kalimat-kalimat ini kepada anak. Ya. Jadi laknat ini bentuknya bukan hanya kalimat semoga Allah melaknatmu, terlaknat kamu, bukan itu saja. Termasuk kalimat belis kau ini. Makan taun kau ini, masuk. Pernah enggak mendengar uang dulu yang main itu? Noa ke anaknya. Jadi taun nian. Nyusah ke masyarakat akhirnya. Didoakan belis lah banyak. Ditambah lagi dari keluarga dia. La ilaha illallah. Ya. Sambil dia noa ke belis kawan lagi kau babitnya lagi lading. Anaknya itu. Ini enggak benar. Kasihan ya. Kasihan sama anaknya, kasihan banget. Karena ucapan dia naik ke langit. Ucapan kita naik ke langit loh. Ya. Ucapan baik, ucapan laknat juga nanti naik ke langit. Sampai langit pertama, langit-langit ditutup langit pertama. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan laknat kepada apa aja, orang yang hidup, benda mati, kepada hewan, itu laknat itu naik. Langit nutup langsung. Ini menunjukkan langit ada pintu. Ya. Berarti bulan, bintang, matahari ini bukan di langit nempel, bukan. Tapi di dalam langit ini. Karena langit sangat jauh sekali. Kalau orang sampai ke bulan berarti masih ada dekat. Antum pengen sampai bulan pasti sampai surga. Surga, jangan tertipu orang, wah umat Islam ini uang lah nyampe ke bulan. Lajulah kamu nak ke bulan. Enggak pengertinya nak ke sana, nak apa, nak berjualan apa? Ya.
Lamo pulo, nyawa pulo. Pecah itu tabung oksigen mati kalau. Ya, ada yang lebih tinggi dari bulan apa? Surga di langit ketujuh. Ya, seperti itu. Jadi laknat naik, nanti langit tertutup semuanya. Langit pertama, langit kedua ya nggak tahu kita. Langit pertama tertutup. Jadi laknat itu nggak bisa tembus ke langit pertama. Kalau dia mencari jalan kanan kiri, ya nggak dapat tempat laknat itu, mau nginggep kemana? Ya. Lalu kata Nabi, kalau yang dilaknat itu memang orang yang berhak dilaknat, kena ke orang itu, jika tidak balik ke yang melaknat itu, terlaknat dia sendiri. Hati-hati melaknat. Ya. Dia menunjukkan kalimat harus tasabbut. Apa tasabbut? Harus cross check, jangan mudah melaknat, jangan mudah mendoakan keburukan kalau itu bukan orang yang berhak mendapatkannya. Karena ada orang yang berhak mendapatkan laknat, peminum khamr, pemakan riba, yang menyembelih kepada selain Allah, yang melaknat orang tuanya, ini berhak mendapatkan laknat. Jika tidak, melaknat orang muslim yang tidak berhak untuk dilaknat, maka kita pelaku dosa besar. Karena melaknat seorang mukmin samanya membunuh. Membunuh dosa besar enggak? Dengar kata Nabi SAW, la'nul mu'min ka qatlihi, Bukhari Muslim. Hadis Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi, melaknat seorang mukmin sama seperti membunuh dirinya. Jadi kalau kita mengatakan semoga Allah melaknatmu, berarti ente membunuh dirinya. Dan dosanya lebih besar dari dosa riba. Ya, kata Nabi, inna arbar riba. Sesungguhnya ribanya riba, kata Nabi. Ya, ini mudah kadang kita mencaci maki teman kita apa pengetahuan dia. Ya kan? Terdoakan dia buruk, padahal dia enggak berhak mendapatkan itu. Kata Nabi, sesungguhnya ribanya riba istitalatul mar'i ya irda akhihi. Itu seorang mencemarkan baik dengan mencela, dengan melaknat, itu kehormatan saudaranya. Ya. Riba, takut kita riba. Tapi yang lebih dari riba kita gawe ke buyan. Ya. Nah itu. Takut makan ikan tongkol, cumi-cumi dilanjakannya. Ya. Kali gato galo badan. Ya kan? Nah itu. Seperti itu. Jadi dia menghindar yang kecil-kecil, yang besar lanjakannya. Nah ini tidak benar. Seperti itu. Jadi ribanya riba, yaitu kita mencemarkan nama baik teman, terlaknat dia, kita caci dia. Oh, ini perbuatan buruk sekali. Dan seorang mukmin yang nggak mungkin lisannya kayak gitu. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis juga riwayat Imam Bukhari Muslim, sibabul muslim fusuk. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Fasik. Apa fasik? Pelaku dosa besar. Keluar dari ketaatan kepada Allah, itu makna fasik. Ya. Mencaci dia, ini termasuk mencaci melaknat. Karena Imam Az-Zahabi memasukkan hadis ini ke dalam bab laknat. Berarti mencaci mereka sama saja melaknatnya. Jadi laknat itu adalah menyuruh seorang dengan keburukan, mendoakan seorang dengan keburukan kepada seorang muslim. Gitu, enggak boleh. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi seorang muslim adalah kekafiran. Kafir di sini bukan kafir akbar, tapi kafir asghar. Apa arti kafir asghar? Kafir tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam, kufur. Ya. Sampai dia memang meyakini darah seorang muslim halal. Galak ngebom itu galak menghalal ke darah kaum muslimin. Tukang becak terpelanting berdentung gor, terdinding gabung dia. Lah mecak kena bom pula. Ngapa? Ya kau pula galak dak semayang aja. Padahal kalau dia sholat maghrib isya dia tidak kufur kalau dia tidak meninggalkan secara keseluruhan. Karena orang Khawarij meyakini bahwasanya pelaku dosa besar kafir, bohong sekali kafir. Gimana hadis kata Nabi, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam berbuat dosa. Berarti seluruh ada Adam kafir. Kalau buyan Khawarij ini. Makanya mereka kata Nabi,
Kalau Nabi sempat memerangi mereka, mereka akan diperangi Nabi sebagaimana Allah memerangi kaum 'Ad. Seburuk-buruk bangkai di bawah kolong langit, bangkai Khawarij. Mereka itu membahayakan NKRI, membahayakan kaum muslimin. Semakin tua semakin jadi. Hati-hati ya, mereka casingnya sama banget. Ya, berjenggot, ya, cingkrang, juga istrinya pakai cadar. Jadi terkadang sebagian orang yang tidak mengerti Islam disamaratakan. Kalau yang ngebom bercadar, berarti seluruh yang bercadar tukang ngebom. Oh, gimana kayak gitu? Alhamdulillah yang ngebom kemarin Surabaya itu enggak cingkrang ya, isbal ya. Berarti yang isbal ngebom enggak lo. Ya jangan itu enggak adil namanya. Tengok orang Yahudi, jelas-jelas Allah mereka diancam Allah kekal di neraka. Mereka semuanya rata-rata berjenggot pendeta-pendeta mereka. Apa kita tak kalau melihat mereka berjenggot, kita juga enggak berjenggot? Orang Yahudi berjenggot, udah usahlah kita berjenggot. Enggak bisa. Dia jenggot bukan menunjukkan orang itu apa teroris. Bukan. Jenggot ini sunnahnya Nabi. Kan orang Yahudi punya Nabi. Mengikuti Nabi mereka. Ya, bukti Nabi Yahya, Nabi Musa narik jenggotnya Nabi Harun, ditarik jenggotnya. Ya kata-kata Nabi Harun, la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kau tarik jenggot aku, jangan kau jenggot aku. Biasa jenggot berarti ya. Kalau salah. Ya kalau dikit tak baca dijenggot. Ini tak baca ini. Dicuel. Berarti lebat jenggot Nabi Harun. Wajar mereka orang-orang Yahudi pakai jenggot lebat-lebat. Begitu juga umat Nasara. Mereka juga ada yang berjenggot. Lah kok kita ya Nabi kita lebih lebat jenggotnya gak berjenggot. Yang berjenggot malah dikatoi. Sarang tabuan. Nanya budak ngawak sarang tabuan. Tahu tawon. Ya enggak benar. Ya dia pakai jenggot enggak mau, uang berjenggot dikatain. Subhanallah, enggak tahu budak nak diapa ke budak itu. Enggak terti lagi uji kita, ya. Enggak terti lagi saya. Nah, itu ya kufur terbagi dua. Kufur akbar yang mengeluarkan dari agama Islam, seperti menghalalkan darah kaum muslimin, mencaci maki Nabi, mencaci maki Allah Azza wa Jal, ya, ini enggak boleh. Ini perbuatan kufur. Kemudian Nabi SAW mengatakan la tala'anu, jangan saling kalian melaknat. Jangan kalian saling melaknat dengan lafaz semoga Allah melaknatmu. Begitu juga jangan saling melaknat dengan mengatakan semoga Allah memurkaimu. Dan juga jangan melaknat dengan ucapan semoga engkau masuk neraka. Termasuk laknat ini. Kau doa masuk neraka kau. Nggak boleh. Dia muslim akhi. Jangan. Kita ini doakan yang baik baik. Kecuali memang orang dia Syiah mencaci maki para sahabat. Ya ini berhak dia mendapatkan itu. Sama muslim, jangan kayak gitu. Gara-gara dia tidak bayar hutang misalnya. Kau laknat Allah bagi dirimu. Tidak boleh. Hutang dikit dapat laknatnya. Kasihan dia. Kasihan. Oh nyesel aku hutang sama kau. Kau cari nak aku uang lain. Cepat lunas hutang ke kau. Mati hutang kau ni. Baru seminggu lama ini. Apalagi 10 hari. Ya, nah itu. Ini jangan. Kasihan yang dilaknat itu kasihan. Hadis ini pun disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Syekh Albani juga mengatakan hadis ini sahih. Jadi tidak boleh kita melaknat baik dengan kalimat semoga Allah melaknatmu, semoga Allah memurkaimu, semoga engkau masuk neraka, enggak boleh. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat tidak akan menjadi orang yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Dan orang yang suka melaknat tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Subhanallah. Ini menunjukkan amalan dunia ada hubungannya dengan amalan akhirat sebaliknya. Ya.
Jadi apa yang kita kerjakan di dunia berpengaruh nanti di akhirat. Suka melaknat, di akhirat dia tidak bisa memberi syafaat. Kasihan banget. Harusnya dia bisa menolong saudara-saudaranya yang masuk neraka, saudara-saudara yang ditakdirkan akan masuk neraka, menolong teman-teman dia yang lainnya agar mendapatkan syafaat lewat dirinya. Dia rajin ibadah, tapi mulutnya kotor. Kalau marah, udah, ya pecah apa, knalpot itu. Ya, tidak benar, tahan. Sabar itu subhanallah, besar sekali pahala sabar. Yang kayak gini, yang mudah ngomong kayak gini, ya mungkin perempuan juga mudah sekali caci maki. Ya, makanya perempuan kata Nabi banyak di neraka. Nabi pernah Isra Mi'raj. Ya, tatkala Mi'raj Nabi singgah ke neraka ngelihat penduduknya banyak perempuan. Ada yang nanya sama ana pas ana nyampe hadis ini. Kok bisa ada perempuan di neraka? Pak Ustaz, kan belum kiamat. Nah, kau ini buyan pula. Jangan banyak-banyak yang buyan lah banyak. Cuma ente baca ayat wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu menampakkan itu. Berarti kita meyakini bahwasanya memang perempuan banyak di neraka. Sahabat perempuan nanya, kok bisa? Karena perempuan itu takfurnal ashir. Banyak enggak makasih sama suami. Gaji kecil mulai mulutnya, pecah apa? Pecah apa Tahu iwak sapil kamu? Iwak tebakang tahu kan? Nah itu, itu mulut, ya Allah. Lemak nyengkamnya. Itu ya. Nggak boleh. Mau gaji suami kecil, mau dia apa kadang gajinya hilang, tetap mau kasih sama Allah. Bayangkan, dia aja sudah jadi suamimu, itu udah manfaat banget. Coba bayangkan seorang nggak punya suami. Apa dia di hadapan orang? Coba. Nah gitu. Kalau ada suami dihargai dia, tidak berani wong neket. Lagi badan suaminya sok nanti lah ya. Akur wong. Jenggotnya lebut, jen melari. Itu. Dari situ aja tidak usah begaji, sudah bermanfaat itu suami. Karena suami itu rijal kata Allah. Pemimpin perempuan gitu. Ya, perempuan harus banyak belajar. Jangan sampai nikah malah masuk neraka. Makanya aneh sedih sekali ini. Ya cepat buru-buru nikah. Buru-buru boleh kalau dia udah siap. Ini kalau belum siap, al-ajalatu minasyaiton. Kalau belum siap berarti buru-buru termasuk perbuatan syaitan. Nikah umur jagung. Tahu jagung? 3 bulan. Ya, enggak belajar. Ya, ngomong cerai itu, aku cerai kau 3 kali. Ya sudah, kurang banyak. Iya. Nah, ini penting. Kalau akhwat-akhwat jangan buru-buru cari yang bagus, yang mengerti agama. Ikhwan juga seperti itu. Ya. Ingat, kebahagiaan bukan di harta. Catat itu, kebahagiaan bukan di harta. Ya. So, kalau kebahagiaan di harta, tidak ada orang bunuh diri dari kaum kaya. Ya, kalau benar kebahagiaan itu dari harta, orang-orang terkenal nggak akan bunuh diri. Terbukti artis banyak bunuh diri, penyanyi gaji sekali dia ngebor itu pahala lagi, gaji besar matilah, dia bunuh diri mereka. Kenapa? Ketenangan, kebahagiaan bukan di harta. Ya, kebahagiaan tuh ya diantaranya kita mendapatkan istri soleha, ya, kemudian teman yang baik, itu kebahagiaan. Suka berzikir, itu bahagia itu. Ya. Kalau uang tidak menjadikan kita bahagia, bahkan bisa menjurumuskan kita ke dalam dosa. Gitu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, ini ancaman sekali, ya, menunjukkan memang tukang laknat pelaku dosa besar. Ada seorang tiap hari bisa 10 kali melaknat orang. Ya, seperti itu. Kayak kurangi kita banyak bergaul sehingga tidak nemen mulut kita ini ngomong, tidak nemen juga banyak musuh, banyak ibadah. Apalagi sekarang bentar lagi mau bulan Ramadan, habis Rajab ini Sya'ban. Sya'ban kata Nabi bulan lalai banyak orang, kejepit antara Rajab dan Ramadan, mulai sekarang.
Ini waktu nanam ini tinggal berapa hari lagi? Paling 12 sampai 14 hari lagi waktu bercocok tanam. Nanti bulan Sya'ban ini sudah nyiram. Kalau antum tidak nanam ini, Sya'ban nyiram, kati yang ditanam, buyan. Nyirami tanah, ada kati tanamannya, pintar apa buyan? Jadi sekarang nak nanam. Ya. Di nanti bulan Ramadan kita panen. Jangan terbalik. Ya. Nanam di bulan Ramadan, sudah habis. Ya. Disitulah dia nyiram, disitulah panen, belum baru kecambal dipanennya. Ya itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya bulan Rajab bulan cocok tanam, bulan Sya'ban bulan nyirami, bulan Ramadan dia akan menikmatinya. Maksudnya apa? Dia udah terlatih dia nanti di Ramadan dia benar-benar semangat beribadah kepada Allah. Berpuasa itu dia juga pun semangat berpuasa. Tarawih semangat, tidak batuk kalau imam panjang. Wah, ini kita ini dilema banget ya kalau jadi imam baca surah Ar-Rahman, ujian. Udah batuk. Pas Al-Fatihah ada kata yang batuk. Ini tidak benar ini. Ini korban dia ya takala Rajab tidak bercocok tanam, males-malesan, masih hobi nonton yang tidak benar, main game, belum dia belum tata dirinya, ditata sekarang. Ditata bulan Rajab, nanti bulan Sya'ban tinggal ngerapi yang belum rapi. Bulan Ramadan siap dia. Bahkan dia benar-benar ya Allah kalau pacak 12 bulan tuh Ramadan galau. Ini dah ya Allah kalau pacak setengah bulan lah ya Ramadan tuh. Ini ya seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam riwayat dalam hadis yang lain, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana. Tak sepantasnya orang-orang yang siddiq. Siddiq ini kedudukan tinggi sekali di sisi Allah, orang-orang yang jujur. Tak sepantasnya mereka menjadi tukang laknat. Ya. Sedangkan teman-teman di akhirat di surga itu termasuk siddiq. Kata Allah, faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi, para syuhada, orang mati syahid, kemudian siddiq, orang-orang yang jujur seperti Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, mereka ini sebaik-baik teman, kedudukan tinggi. Ya. Kalau sudah suka laknat berarti enggak kemasuk dia di sini. Hati-hati yang mulut kita ini jangan mudah-mudah mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim, yang sebelumnya juga riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan laisal mu'min bitta'an. Bukan orang mukmin yang suka mencela. Walal la'an, bukan orang mukmin yang suka melaknat. Walal fahish, bukan orang mukmin yang buruk akhlaknya. Walal badhi, bukan orang mukmin yang ucapannya kotor. Banyak orang udah ngaji ngomong masih kotor. Nah, dicontoh enggak? Jangan. Bahasa Palembang banyak nian ngomong itu. Cari contoh, cari budak-budak yang itu baik. Ngomong ini itu subhanallah, ngeri sekali. Palembang ini ngeri kalau ngomong kotornya. Pacak terduduk gitu. Serius. Kalah rasa tabokan ngentak ke omongan dia nian. Kalau dia ngomong kotor ini. Ya, makanya dimasukkan dosa besar. Ya. Boleh seperti itu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Maksud laisal mu'min di sini bukan maknanya imannya hilang. Maksudnya imannya kurang. Ya, bukan mukmin yang sempurna imannya maksudnya. Ya. Itu karena pelaku dosa besar ya, selama dia tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dia kufur, maka dia masih dikatakan mukmin naqisul iman. Mukmin yang imannya apa? Kurang. Ya, seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan innal abda, sesungguhnya seorang hamba idza la'ana syai'a, apabila dia melaknat sesuatu. Tengok umum. Bukan hanya melaknat manusia.
la'ana syai'a, melaknat sesuatu. Ya, dia punya hewan, dia punya ikan cupang, disuruh mekar, ya kalau apa belago itu mekar, dah galak, terlaknat kau, buang ke lewat cupang itu ke, ya, ke kolam kemana, dak mendatangkan manfaat lagi, buang ke lah. Jangan dikatakan seperti itu. Punya kambing, laknat kambing ini, hewan ini itu kan juga loh, akhirnya bawa kati hewan lagi di rumah. Nggak boleh. Disuruh Nabi apa? Lepas, buang nanti. Nanti ada hadisnya. Apabila dia melaknat sesuatu, laknatnya naik ke langit. Fatughlaq abwabus samadunaha. Lalu ditutuplah semua pintu langit. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Lalu laknat itu ya ke kanan ke kiri mencari tempat singgah, mana nih, nak kemana ini? Sana sini tidak dapat. Fa idza lam tajid masagha, jika dia tidak mendapati sebuah tempat, raja'at, dia kembali kepada orang yang dilaknat atau kepada suatu yang dilaknat jika memang berhak mendapatkan laknat. Wa illa, jika tidak berhak mendapatkan laknat, raja'at ila qailiha, maka laknat itu kembali kepada yang mengucapkannya. Wal iyadu billah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Imam Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam Fathul Bari, sanadun jayyid, sanadnya jayyid. Jadi hadisnya hasan. Ya. Kemudian Nabi SAW pernah menghukum seorang wanita yang melaknat naqataha, yang melaknat onta betinanya, bi an salibaha iyaha, agar dirampas tuh hewan dari dirinya, agar dilepas aja hewan itu, diambil dilepas, tidak usah dipakai lagi oleh dia. Ya. Kenapa? Berkata Imran ibn Husain wa Abu Barzakh. Ya, hadis ini hadis Imran ibn Husain. Dia berkata, tatkala Rasulullah SAW di sebagian safarnya, ya, wa mra'atu minal ansar, ada seorang wanita berada di atas onta betinanya. Fadajirat fala'anatha. Lalu hewan itu letih berjalan. Hewan itu lemah, letih berjalan. Lalu dilaknat oleh wanita ini. Dan yang namanya hewan ada ya capeknya. Apalagi yang namanya di sana rumput sedikit. Ya kan, dia pengen makan, pengen minum. Lalu Nabi SAW mendengar ucapan itu. Kata Nabi, khudhu ma'alaiha, ambil apa saja yang ada di atas onta tersebut. Wada'uha, dan tinggalkan onta betina itu. Karena dia sudah terlaknat. Berkata Imran, aku melihat kepada onta tersebut. Tamshi fin nas, berjalan di tengah manusia, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Karena sudah terlaknat. Tidak ada yang mengganggu, enggak berani. Apalagi nawar beli, enggak ada yang mau. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jangan mudah-mudah melaknat. Apa aja enggak boleh dilaknat. Ya, kemudian yang terakhir, kita tutup dengan hadis yang terakhir. Kita ambil tanya jawab nanti. Inna arbar riba, sesungguhnya ribanya riba. Ya, riba sekali aja udah berapa kali zina? 36 kali, atau berzina sama ibu sendiri. Nah, ini ribanya riba. Ya. Yaitu istitalatul mar'i, seseorang mencemarkan kehormatan saudara muslim, mencaci makinya, melaknatnya. Ini tidak muslim, ya. Ini yaitu muslim secara umum. Tidak boleh kita melaknatnya, mencemarkan nama baiknya. Hadis ini sahih. Sahih, insyaallah kita akan sambung habis salat Isya dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استوى اعتدلوا تراصوا sudah Allahu Akbar
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
Tadi dah kata tadi. Waduh. Banyak ni. Okay. Bismillah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Luber pertanyaan. Ustaz, ana izin bertanya. Tidak usah izin lagi ya, langsung baik. Bagaimana sikap kita terhadap suami yang dia lebih baik terhadap kawannya ketimbang istrinya sendiri? Ya, aduh. Ano ini? Banyak nih kan laki mak ini Heran ana. Kawan, bini kawan. Tapi mana kawan yang lebih lama sama kita? Ya bini. Ya. Kata Nabi kata Allah Azza wa Jal, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan baik. Udah baik belum sama istri? Itu perintah Allah loh. Kemudian kata Nabi SAW di hadis yang sahih, khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian ada yang paling baik kepada bini, bukan kepada kawan. CK sama kawan pacak. CK sama bini ya pernah. Tahu CK? Tidak tahu, itu bahasa kami dulu. Baik, cek kau kita nih. Sama kawan pacak dia main itu. Sama bini dia pernah. Pak Dek, kita beli martabak yuk. Nah itu ya kan. Bini no, gila-gila. Ningoi video laki sama kawannya. Wih, ini laki Tiago ini. Ya, ini bukan ngatoi, bukan. Ngenjuk tahu baik. Kalau ada budak main itu di sini. Udah benar kalau ada, perlu udah ngaji ya. Ingat. Oh bini aku main. Nah kalau bini kau main itu berarti kau yang salah. Karena bini itu kalau dia ngelunjak, kalau dia main itu berarti ini cerminan suaminya. Kalau suaminya berbuat dosa akan muncul itu perbuatan pada istri, pada anak, pada kendaraan. Pakai mobil, pecah ban. Pakai motor, putus ganti. Pakai sepeda, ini rusak giginya. Serba dah lemak. Memperbaiki diri ente kepada Allah, Allah akan perbaiki ke keluarganya. Istri dijadikan soleha, jadi bisa mengatur harta. Anak menjadi benar-benar qurratu aini, qurratul a'yun, jadi penyejuk mata. Ya kalau dia nggak melakukan ini, dia cari penyejuk mata sama kawan-kawan dia. Ya. Apa ada suara aneh tuh? Ini nganggu dia nih Jaja ini. Ya. Itu ya. Juga Nabi SAW bagaimana sama istrinya. Ya. Nabi SAW pernah dulu dikisahkan itu pasukan perang, ya, rombongan Safar disuruh Nabi berhenti gitu.
Untuk apa coba? Nyari kalung Aisyah sama bininya. Berhentilah percaya kalung ini, kami wong nih, berhentilah. Kalau kita, kalau Nabi sampai ketemu, bayangkan coba. Ya, kau ini malu-malu ku, kau ini. Dah Nabi dama itu sama bininya. Nabi Muhammad SAW. Nabi kadang ngenjuk ke apa? Semangat kepada Aisyah. Cak mana Aisyah kau kaget jadi bini aku di surga. Nah itu kan. Kita juga mah itu. Bini kita dek kau tulah sama aku. Tidak hati yang lain. Oh, senang bininya. Ini dikit-dikit poligami. Kau. Iyo. Ngenjuk yang cak itu. Bini tertakut. Bini kita tuh bukan lanang, betino. Hati dia tuh bagaikan kaca. Kalau nyampak, ya, pecah 1000 dia nggak bisa lagi dia menyatu, gitu. Perempuan, makanya jingolah, yang namanya perempuan tuh lain, ya kan? Tempalo betino lain ya. Kalau lain kalau. Beda, perempuan tuh beda hatinya. Jangan disamakan dengan kita lanang ini. Nak dijulak, nak jenggot, itulah tidak berubah dia. Tapi kalau perempuan dengan lisan sudah luka hati dia. Wah, cak iya nih Ustaz. Ya ini asli ya, macam itu dia loh. Ya, itu. Ya. Jadi antum harus dirubah. Tengok Nabi ngajak Aisyah lomba lari. Pernah antum itu? Ini yang ditanya, ini yang sudah berkeluarga, yang kamu yang belum. Yang ketawa-ketawa. Ya. Yang sudah berkeluarga, apalagi masih muda. Ini dak sama bini kalau macam mata. Ngapo kau nyinggung aku? Udah pok kau kaget. Ada sama bini mah itu. Ya. Ini kurang ajar, enggak boleh kayak gitu. Ini harus diperbaiki. Kalau dengar kayak gini, bukan marah sama bini kakeknya. Cak bini aku nanya itu. Nah, ini tajasus ujung-ujung kakek nyari-nyarinya nih. Mana Ustaz? Tulisan sini, aku nyingok. Njuk aku kertas Ustaz. Nah, tajasus jadinya. Dia sama bini sama itu tajasus mulu. Kalau aku udah main ini gemet PBB ya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi Nabi itu orang yang paling baik kepada istrinya. Itu Nabi. Bayangkan Nabi, bini Nabi babi kok. 9 nih kok. Nabi SAW itu, ya kan yang namanya kalau bini banyak itu ada hari-harinya masing-masing. Nabi SAW, misalnya gini, Nabi ada 9. Setiap hari itu Nabi ngelilingi galau bininya. Ngeliling ini, Assalamualaikum. Galau-galaunya. Ya, di hari Nabi, hari yang istri yang pertama, setelah salam galau, baru Nabi tinggal di situ. Biasa Nabi tiap malam kumpul sama bini-bini yang 9. 9 nih kok baca akor. Ini belum dapat lah dimarahi. Kau nyebut siapa? Mati betino mak ini dah. Nabi 9 pacak makan bareng bencengkrama Nabi sallam. Nabi mah itu sama anak juga mah itu. Sama menantu mah itu Nabi. Nah ini yang kita tiru. Ini yang disebut salaf. Paham ya? Salaf itu orang terdahulu yang paling dulu itu Nabi Muhammad. Ini yang kita peloi. Taruhlah kita nih pemarah wong Palembang. Gawe dia nih. Aku ini wong Palembang kau. Jadi ya. Ya ngapo kau wong Palembang? Ya sebaik Palembang. Bahaya kita nih sudah mindsetnya kalau di Palembang cak iyo teko bini di mana itu kayaknya. Enggak. Ya, bisa kok orang Palembang bagus, banyak orang Palembang bagus. Nah, kalau pacak bagus tuh sama bini dulu. Kerak-kerak kita tuh di bini. Jangan nian kita sama bini itu enggak bagus akhlak kita. Maka kalau nanya ya, keadaan seseorang, bentuk seorang tanya bini. Iya. Tanya bini, mana laki kau nih? Oh jadi ya. Kalau dari sudah mati, itu sudah, jahatlah itu. Ya. Kalau berbincang-bincang sama kawan, lama nak matilah. Sama bini, sudah Dek, sudah. Sudah lagi ngam, jadi ya. Woi, dah. Nah, ini salah, ini dilurus ke ini. Ini bukan kamu ketawa bae ini. Kalau pacak ketawa sama orang rumah, bukan sama ustaz. Sama orang rumah kalau pacak, bagaimana dia tertawa? Apalagi maaf dia sudah sedang masa hamil, butuh banget yang namanya nasihat, butuh banget sama
teman, itu Masya Allah banget. Ini dia belum hamil, apalagi sudah hamil tambah lagi di itu kan. Ya, jadi baby dia, baby blues, ya kan? Ya, sudah baby tebelus belum, ya. Nah, itu. Ustadz, bolehkah mendatangi pijat alternatif dalam ikhtiar mendapatkan keturunan? Tetapi si pemijat menggunakan jampi bim ala bim. Dalam pelaksanaannya Pak Ustadz, gimana nih? Ya, Ustadz doain juga dapat keturunan. Kita punya keturunan dan tidak punya keturunan ini bukan tanda Allah sayang sama kita. Ini yang harus perlu diperhatikan. Ya, bini Nabi 9, ya, yang punya keturunan cuman 1. Nabi sayang sama Aisyah, sayang. Sama Ummu siapa? Salamah, sayang. Sama Zainab binti Jahsh, sayang. Sama Zainab yang satunya lagi, istri Nabi 2 namanya Zainab. Kemudian sama siapa lagi? Juwairiyah. Dan di sini Sofia, siapa? Hafsah. Sayang semua Nabi Muhammad. Allah sayang sama mereka. Enggak Allah kasih keturunan. Ya, seperti itu. Ini pertama. Maksud Ustadz nyampe ke itu, jangan nyari keturunan, ya kita mencari jalan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya, cari tukang pijat. Pertama kalau perempuan yang pijat ya sesama perempuan, jangan sama cowok. Ada dengar tukang cowok pun mijit cewek. Itu kan nyari keturunan, nyari wong lain. Ini nyari apa? Itu dia. Gak benar. Ya. Wal'iyadzubillah, itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Berdoa, dan berdoa gak boleh buru-buru. Oh ya Allah, aku banyak berdoa sampai setahun, gak terkabul juga. Gak boleh itu berdoa. Tambah gak terkabul. Ya, anak nanya antum deh. Ente sama Nabi Ibrahim sama Nabi Zakaria sama Imran, soleh siapa? Soleh mereka bertiga. Kalau soleh aku Ustadz, hai. Soleh mereka bertiga. Sekarang tengok mereka. Mereka berdoa itu bukan 10-20 tahun. Bisa 100 tahun. Kapan terkabulnya? Udah tua renta baru dikabulkan Allah. Zakaria bilang, Anna. Ya, lalu bagaimana saya bisa dapat anak ya Allah? Istri saya menopause, aku sudah tua banget katanya. Ya. Tapi tidak, tetap Allah kasih dia anak. Nabi Ibrahim wes tuwe baru dapat anak. Kamu jadi jauh Ustaz. Ya. Dapat anak. Nabi si Imran tua dapat anak. Begitu, ya. Yang dapat lebih dulu, ya berarti dia lebih dulu dapat cobaan. Ya, yang belum, ya dia sabar. Usah aku ini lah umur 20 tahun nikah belum, ya sabar. 100 tahun aja orang sabar. Gitu, sabar. Karena anak itu kan ujian, cobaan. Bukan menunjukkan kita dapat kebaikan. Yang baik itu kalau anak itu soleh baru baik, dapat soleh. Lah ente tidak punya anak tapi ente masuk surga, lah itu udah cukup. Ya gitu. Yang penting entenya masuk surga. Ente punya ente soleh, anak enggak soleh, anak dimasukkan neraka, percuma enggak? Percuma. Makanya jalani aja apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulullah dan anjuran para ulama. Kalau dapat maka wajib dijaga amanah tersebut, dididik. Banyak orang punya anak enggak dididik. Banyak. Anak sudah SMP enggak baca ngaji. Enggak bisa ngaji anaknya. SMA udah bisa ngaji. Udah kuliah masih belepotan. Nah ini ngapain dia minta anak? Nangis kau yang kembali dia. Minta anak, dinjo Allah dia diajar ngaji. Enggak. Diajari apa? Enggak. Dapatlah Lombok anak. Dididik. Ya, istrinya dididik, cari istri yang soleha. Gitu. Minta habis dinjo. Ini yang bujang sama minta istri. Udah dapat, udah diajak ngobrol. Kau udah kan dari rumah, kau nih. Ya sama ini. Mana anaknya kaget, nak ceria sama apa babon emang itu.
Ya. Ini penting loh, ini bukannya marah bukan. Nego gini nih. Ya. Nego asli nih, tidak main-main. Kadang kita ini payah, lah ngaji itu enggak diterapin. Hidup kita ini bukan sekali, dua kali, sekali inilah. Sekali di dunia, di akhirat untuk selama-lamanya. Perhatikan, ya. Istri juga pengen masuk surga. Dia setengah agama, setengah akalnya. Lah kita ini penyempurna dia. Ini dia udah kayak gitu, tambah ente datang tambah parah. Nah, batuk siapa batuk itu, singgung ya. Ya, di luar dalam itu. Enggak apa-apa singgung. Memang ceramah itu nak nyinggung memang. Ceramah itu nyinggung. Kata Allah wadzakir, ingat ke singgung budak tuh. Ya, fa inna dzikratan faul mu'minin. Ya, singgungan, teguran, ceramah itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ya, seperti itu. Ana senang nyinggung ini kamu? Ya. Ustaz, apa hukum melaknat ahlul bid'ah? Memang kalau ahlul bid'anian ya, boleh-boleh saja. Ya. Disebutkan dalam hadis la'anallahu man awa muhditha. Ngelindungi ahli bid'ah, dilaknat apalagi ahli bid'ah yang ngelindungi. Sini masuk rumahku. Kau ngelindungi kena. Apalagi ahli bid'ahnya. Tapi memang kalau ahli bid'anian, ini wong awam enggak mengerti, kau laknat kau. Ini enggak benar. Tapi usahakan bagaimana kita doakan dia kebaikan tetap. Lagi kita umat Muslim Indonesia butuh disampaikan dakwah. Ya. Mereka juga kadang meyakini itu sunnah bukan bid'ah. Makanya dia butuh pendekatan, dijelaskan gitu ya. Ustaz di luar tema, dari tadi luar tema galau memang. Ya. Bagaimana kalau gaji istri? Bagaimana kalau gaji istri? Mana gaji kalau dilepas? Tahu gaji? Gaji wapatin lemak. Ya, apa maksud gaji ini bahasa Indonesia? Gaji ya, bukan gaji ya. Bahasa Indonesia gaji juga. Iya, kalau bahasa Arab syahriyah. Ya, bulanan. Bagaimana kalau gaji seorang istri yang dia begawe dewek maksudnya ini ya. Mungkin dia PNS, mungkin dia jual nasi uduk pagi-pagi. Dia berikan kepada orang tua tanpa sepengetahuan suami. Dan gaji itu disimpan, ditabung tanpa sepengetahuan suami. Apakah istri berdosa? Ini berarti duit istri ya. Kalau uang suami, gaji suami sepakat para ulama, tidak boleh dia sodakokan kecuali izin sama suaminya. Ya, kalau mereka berdua sepakat, maka mereka berdua dapat pahala. Kalau wanitanya diizinkan sedekah oleh suami, maka dia juga kecipratan pahala. Itu kalau suami yang memiliki harta tersebut. Ini sekarang istri yang punya, dia dewek mengusahakan. Kalau jumhur ulama boleh. Boleh tanpa izin, dia bantu saudaranya, dia bantu saudarinya, ya. Tapi alangkah baiknya jika dia minta izin sama suami, tepeci suami soleh. Suami mak ini, zaman mak ini suami. Kau tunjuk siapa duit kau tuh? Aku ni buntu. Ya. Kalau memang buntu, suami dulu diutamakan. Jadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab sedekah ke orang lain. Tahu Zainab ya? Zainab bukan karena Zainab banyak sekali. Kalau Zainab datang ke Nabi, ayu zananib anti. Zainab yang mana kamu nih? Tidak masalah, nama itu sama. Kadang kau nak tunjuk nama anak kau siapa? Aisyah. Wih lah banyak Aisyah galo. Kaget kau Abu Aisyah, pening pala manggil di mana, gitu kan? Biasa. Sahabat Nabi Abdullah kalau Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, banyak Abdullah. Disebut Abadillah, Abdullah galo. Tidak masalah, yang penting nama itu bagus atau tidak. Aku dah galau nama Ibrahim lah banyak nian. Dia dipanggil Ibrahim. Kan aja, ya. Abdurrahman nama yang paling bagus. Satu lagi Abdullah itu paling bagus. Tidak masalah kalau pacak semasjid anaknya Abdullah kalau.
Dua nama yang dicintai oleh Allah. Ya. Adapun, ya berarti ini khilaf. Ada para ulama mengatakan karena ada hadis yang disahihkan Syekh Albani, seorang wanita tidak boleh bersedekah apa saja bentuk sedekah kecuali izin suami. Ya, aku anak katakan tadi bahwasannya ya, boleh bagi wanita mensedekahkan harta milik dia 100%, gaji dia, hasil usaha dia, atau dapat warisan dari orang tuanya kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami, tapi alangkah baiknya ya kalian tuh jadilah suami-suami yang solihin sehingga istri kayak gitu dah ada marah. Zaujati kan manggil apa? Zaujati, ya kan? Dak akan abang marah engkau berbuat seperti itu. Aku senang bini. Ya udah jadi kalau minta aku menjuk mak aku. Baiklah kalau kau ya. Intinya dilembuti wong rumah tu. Niat, apa ye. Tak benar kau ni ngelembutinya. Ya. Aisyah pernah ngangkat suara depan Rasulullah, depan bapaknya Abu Bakar. Apakah nabinya gaul? Ngapa kau main ini? Dak. Dina ditenangkan Nabi. Memang mak itu watak betina. Betina, perempuan itu. Memang cak itu. Makanya anak-anak ngomong sama antum semuanya. Kalau belum kenal watak perempuan, coba jangan dulu maju menikah. Memang sebelum menikah dia tuh cak indah nian. Emang yang ujung itu. Iya yang tua pengalaman. Indah nian dia itu. Tapi kalau lah dapat di genggaman itu, ngaput. Ini nih uji kita. Memang cak itu dia. Memang cak itu. Ya. Jadi ini belajar dulu. Masih stay back pertanyaan. Ya. Itu. Supaya rumah tangga itu harmonis. Anak senang sekali ada seorang ustaz ditanya, "Ustaz, kenapa Ustaz enggak poligami?" Ustaz itu menjawab, "Saya kalau maknanya ya, kalau sudah istri saya bahagia, sudah punya rumah, sudah punya apa lagi? Kendaraan. Ya, baru." Kata Nabi sallallahu arba'un minas sa'adah. Kata Nabi 4 itu adalah kebahagiaan. Nabi mengatakan itu. Wallahi, demi Allah itu kebahagiaan. Pertama Nabi sebut bini yang soleha. Yang kedua tetangga yang soleh. Yang ketiga rumah yang luas nak matilah. Yang luas rumah. Kalau nak matilah itu lain lagi. Pening nyapunya. Rumah yang luas. Kemudian kendaraan yang hani, yang bagus. Balik. Uji lagi 4 kesengsaraan kata Nabi. Pertama Nabi sebut tetangga yang apa? Tetangga yang jelek. Makanya ulama salaf dulu, jadi nyual rumah mahal apa tidaknya bukan dilihat dari rumah besar atau tidak. Ditengok tetangga atau baik atau tidak, baru itu mahal rumah. Kalau dulu. Kalau sekarang nih rumahnya itu direko bagus-bagus mahal. Ya. Tanah tengok mahal, di mana-mana mahal. Kalau dulu enggak. Mahalnya rumah, mahalnya tanah jika tetangganya bagus. Baru mereka meninggikan harga. Antu rumah bagus nih, tetangga matoi main ini kalau. Ada yang hasad, ada yang dengki, ada yang macam-macam. Ya, seminggu tinggal kena ain. Ini bae. Iya, enggak manfaat. Kata Nabi 4 kesengsaraan. Tetangga yang buruk, istri yang jelek akhlaknya, rumah sempit, kendaraan yang jelek, nak rusak baik. Kalau 4 ini ada di antum, berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ana alhamdulillah berusaha masak ke rumah. Ana mana Ustaz Hyudin berusaha masak ke rumah, bahagia ke wong rumah dulu. Kaget dulu ngomong nak bini lagi itu. Tahu bibi ketawa kalau. Ayu ini. Wong lebak kalau cak. Ya. Tahu. Iya memang cak itu harusnya. Ini maaf ngontrak, ya. Ada lagi sama mertua. Aku lagi kalau kau main ini aku nak kawin lagi. Kau bodoh. Kalau aku cengkem meraihnya. Ini anda main-main ini. Antum tahu lah. Ini serius Ustaz ini. Beli ke mobil, walaupun ini mobil yang apa? Yang harga bukan mobil-mobilan. Mobil harga 12 juta. Iya, jangan angkot. Malu dia naik angkot.
Ini serius, bukannya ngelawak ini. Asli. Bahagiakan dulu dia. Ibu nanya. Bibi ini. Ustadz, apabila di dalam rumah terdapat nyamuk yang mengganggu, kemudian kita bunuh, kemudian masih banyak nyamuknya, lalu kita bilang, pergilah lo nyamuk, atau nyamuk ini ganggu nian, ya enggak mencela ini, karena nyamuk juga enggak ngerti, ini enggak masuk, nyamuk boleh dibunuh, ya enggak masalah, kalau ini enggak masalah, karena hewan-hewan yang boleh dibunuh tidak masalah. Kan ada hewan yang boleh dibunuh, hewan fawasik, tikus, ya, apalagi, cecak enggak, ya sebutkan yang dulu yang dalam hadis itu, ular, kalajengking, kalbul akur, anjing yang menyala yang galak ngejerwong, ada kan anjing itu kan? Yang kelima burung elang, ya elang yang enggak jinak, kalau elang jinak pacak dimanfaatkan. Seperti itu. Kemudian termasuk cicak atau mamang cicak tekek, ya, itu boleh dibunuh, boleh juga dicela, itu tidak masalah, ya, karena dia emang hewan disuruh dibunuh, besar dosa bunuh, besar dosa nyela, bunuh boleh apa mencela, itu caranya ya, seperti itu. Ustadz, bagaimana hukum sholat qobliyah subuh yang kesiangan? Di masjid sudah melaksanakan sholat subuh bagi wanita. Ya kalau mau qobliyah dulu, habis itu baru sholat subuh. Bagi wanita disunahkan sholatnya di rumah dan di masjid. Ya, banyak waktunya bagi perempuan. Kalau selesai sholat di masjid, dia sholat di rumah. Dia qobliyah dulu baru ba'diyah. Baru sholat subuhnya. Kalau dia merasa waktu sudah jauh keluar, ya, dia sholat subuh, nanti kalau sudah matahari tinggi baru dia qadha itu qobliyahnya. Ustaz, keluar tema. Apa hukum jual beli kucing? Enggak boleh. Tai kucing sama aja, enggak boleh. Jual beli kucing, kotornya enggak boleh semuanya. Ya. Hukumnya apa? Haram. Hasilnya pun haram. Loh, banyak juga pasar burung nyual ini, sayangan situ. Jual kucing. Ustaz, gitu mau wong sana. Enggak boleh. Jadi cak mana? Ya, ngenjuk bae. Ini Anggora, Ustaz. Belinya di Eropa. Kucing Iran ini. Wah, misalnya kan, nak kucing mana bae kamu? Enggak boleh dijual. Enggak boleh jual beli kucing, hasilnya haram. Kalau nak pengen ya enggak anak ke, ya tolong kalau anaknya 12 sikok dah kalau pula kau galo. Sikok bae itu. Atau banyak kucing-kucing di jalan tuh nah. Ya, kucing kurap. Nah, itu dimandiin, itu insya Allah dia akan tumbuh bulunya. Ya. Pahalanya besar, masuk surga insya Allah. Ya, ada orang masuk neraka gara-gara kucing, berarti bisa masuk surga gara-gara kucing. Ada orang masuk surga gara-gara anjing. Gitu. Ya, jadi berpeliharaan itu bisa menyebabkan seorang masuk surga, masuk neraka, maka kiaskanlah manusia. Kalau hewan saja bisa menyebabkan kita bisa masuk surga, masuk neraka, apalagi sesama manusia di mana kita menyakitinya, gimana kita berbuat baik. Bayangkan ngasih minum buat anjing. Duso gugur galo dimasuk ke surga. Lah cak mana wong yang tadi banyak kujingok yang puasa ya? Dinjuk aqua, dinjuk pempek, masya Allah. Tegup, jadi ya. Sampai ustaz tadi nak nganu ke solat, no nyingok lah sianian budak nih. Tunggui dengan tadi. Imam maghrib tadi. So, itu pahalanya besar namanya. Ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir. Disimpan itu untuk official ya. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan mencela dan memaki-maki orang yang suka buat kesel saya? Karena ini sudah terbiasa dari kecil aku mah itu. Wah. Caknya kena juga aku nih. Ya. Ya kalau sudah yang namanya orang kalau nggak tahu ya. Ini kan baru tahu nih. Insya Allah hapus yang dulu dosa-dosanya. Ya, kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis innallaha gimana hadisnya apa?
Sungguhnya Allah memaafkan ya dari orang yang lupa, nggak sengaja dan terpaksa. Jadi nggak tahu termasuk lupa, ya, termasuk nggak sengaja. Kalau sudah tahu masih berarti dia kena itu ancaman-ancaman tadi, ya. Oh berarti kalau itu ngapa aku tahu uji dia tadi. Nah kalau orang seperti ini berarti dia jatuh kepada dosa nggak mau nuntut ilmu, dosa besar juga. Kalau orang nggak mau mempelajari Islam ya bisa keluar dari agama Islam. Wajib belajar agama Islam, harus tahu kayak gini. Maksudnya jangan sampai kita udah capek beramal, ya tahu-tahu gara-gara suka mencela, mencaci, melaknat, ya. Ternyata amal itu diambil orang semua pada hari kiamat. Ini kasihan. Mumpung tahu dia taubat, banyak istighfar, minta ampun kan buat dirinya dan orang yang dulu pernah dia cela. Kalau bisa minta maaf. Ya. Kak dulu aku mencela kamu hampir 10 tahun. Wajar baik. Melading. Wah sudah. Ya. Nah itu ini tambah parah kalau itu. Itu berarti dia minta ampunkan saja teman yang dia cela. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan, mendengar. Karena banyak canda. Kalau nggak banyak canda langsung aja tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau banyak canda kita pakai kafaratul majlis. Antum juga, ana juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.